A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya dari Sabtu Berkarya di pagi yang hari cerah ini ya, pagi yang indah ini. Kita semoga harus bersyukur karena hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan nikmat-nikmat yang luar biasa yang tentu tidak bisa kita hitung berapa nilainya dan berapa jumlahnya. Nah, untuk itu semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur setiap hari dan juga tidak akan lupa atas nikmat Allah tersebut ya. Dan juga jangan lupa teman-teman pagi hari ini untuk bisa zikir pagi ya, bagi yang sudah zikir pagi alhamdulillah, dan juga tilawatul Quran, baca Quran bagi yang belum baca Quran ya. Teman-teman muslim yang lain silakan menggunakan pagi hari ini dengan suasana yang ya sejuk ini dengan ibadah-ibadah yang luar biasa yang seperti yang sudah sering kita lakukan. Baik, pagi hari ini kita akan berbagi tips ya, bagaimana caranya kita menggunakan hari-hari kita lebih produktif di sekolah atau madrasah sebagai seorang guru, kemudian sebagai seorang siswa juga sama, bagaimana mengoptimalkan hari-hari agar tidak terbuang sia-sia. Nah, oke. Makanya sebagai seorang guru tentu punya waktu yang lebih ya, dari pagi mulai jam setengah 7 pagi sampai jam, kalau guru-guru ya pegawai itu sampai jam 14.30 atau sampai jam 15 ya bahkan. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan jam-jam tersebut? Nah, kali ini kita berbagi bagaimana supaya kita sebagai seorang guru itu memang harus mengoptimalkan waktu-waktu yang sudah ada setiap harinya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi setiap harinya. Nah, kemudian juga siswa juga sama, nanti Bapak akan berbagi tips bagaimana mengoptimalkan hari-hari Anda dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam agar lebih efektif dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yap. Baik. Sekarang kita masuk untuk guru ya. Nah, guru ketika masuk ke madrasah sampai dia ke kantor, kemudian dia melakukan fingerprint ya, kemudian juga dia masuk ke kantor, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, yang pertama ya harus menyiapkan apa saja perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran. Nah, kali ini kalau saya pribadi itu adalah ini ya, tripod satu, kemudian juga handphone Android 1, kemudian juga perlengkapan seperti laptop ya, charger, kemudian seperti bahan ajar yang itu sebagai referensi kita untuk penyampaian video pembelajaran sesuai dengan materi-materi yang akan diajarkan. Kemudian juga seperti biasa ya, lighting, pencahayaan, dan juga ya kondisional ruangan. Ketika ruangan masih sepi begini ya, saya memang sengaja untuk datang lebih awal dari guru-guru yang lain karena melihat jika agak siang sedikit saja itu guru lain sudah datang dan tentu suasananya tidak setenang ini begitu. Nah, hari ini saya masih sendiri di kantor dan ini merupakan momen yang bagus untuk saya untuk bisa ya ngevlog begini ya. Ya, di YouTube berbagi tips informasi mengoptimalkan pagi hari dengan lebih baik. Kemudian setelah fingerprint, kemudian menyiapkan perangkat seperti ini, kemudian jangan lupa untuk teman-teman sekalian ya, meriksa kembali perlengkapan yang ada di meja kerja, mengenal tahu ada sesuatu yang ya tertinggal atau terlewatkan atau mungkin hilang, tapi mudah-mudahan nggak hilang ya, karena di ruangan kantor kita sudah ada CCTV ya sebagai kamera pengintai. Jadi akan siapapun yang akan masuk ke ruangan ini, insya Allah kalau dia manusia pasti akan ketahuan ya siapa orangnya. Nah, ini alhamdulillah pagi hari ini setiap pagi alhamdulillah barang-barang saya tetap utuh, tetap aman, dan ini alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala ya, semua masih ada ya, bahkan masih ada kopi, masih ada ya, uang recehan masih ada, juga perangkat pembelajaran juga masih ada. Nah, jadi begitu ya. Kemudian setelah menjelang 7.15 ya, itu saya menggunakan waktu untuk mencek kembali daftar jadwal pelajaran seperti yang sudah ada ya di buku ini ya. Jadi sudah ada di sini jadwal daftar pelajaran ya seperti ini setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi akan saya mengecek hari ini, contohnya hari Selasa ya. Hari Selasa itu saya mengajar ya, kalau sesuai jamnya ya, itu pagi ini jam 7.15 ya di kelas 98, kemudian nanti jam 10.30 di kelas 11.50, kemudian di jam 11.50 sampai jam 13.50 di kelas 9.10. Jadi ada 3 kelas yang hari ini akan saya masuki secara online ya, secara daring atau dalam jaringan. Tentu itu persiapan yang harus disiapkan, yaitu menyiapkan link video yang sudah kita buat videonya di hari-hari sebelumnya. Jadi menyiapkan link video itu
penting pagi harinya, agar nanti ketika masuk tepat jam pelajaran itu kita sudah bisa mengirimkan link video di jam yang tepat ya. Contohnya nanti jam 7.15 itu akan dikirimkan link video ke kelas 9 apa itu 98 ya. Jadi pagi hari ini sudah harus disiapkan link videonya agar nanti pas 7.15 tepat itu sudah bisa kita kirimkan melalui WhatsApp grup kelas ya. Nah, jadi gitu ya. Kemudian 7.15 setelah kita kirimkan, tentu kita akan mencek kembali daftar hadir atau presensi siswa yang sudah diisi oleh mereka. Biasanya kalau kelas 9 sudah mahir ya mengisi daftar hadir. Jadi kita tinggal mencek saja siapa yang hadir ketika itu, siapa yang tidak hadir, dan kita salinkan ke daftar hadir manual guru. Karena yang di WhatsApp mungkin ya karena namanya barang elektronik ya, bisa hilang atau bisa terhapus atau mungkin bisa error ya, atau mungkin bisa sebagainya. Jadi untuk antisipasi itu, daftar hadir yang sudah ada itu kita salin ke daftar hadir manual kita sebagai seorang guru ya, termasuk guru mata pelajaran yang lainnya ya, apalagi wali kelas ya. Wali kelas termasuk guru BK juga sama, itu akan merekap daftar hadir setiap hari, setiap paginya, dan itu akan direkap seluruhnya sampai 1 semester. Nah, setelah itu sambil menunggu tanya jawab di WhatsApp grup atau japri siswa, itu seorang guru juga bisa mengoptimalkan waktunya dengan mengisi ADM yang bisa diisi ya. Kemudian juga bisa mengisi jurnal, mengisi sistem informasi akademik, ya, mengisi laporan kegiatan harian, dan termasuk menyiapkan materi-materi yang akan diajarkan pada semester pada hari berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan bahan ajar di minggu berikutnya, karena setiap minggu akan ada bahan ajar yang diberikan di minggu pekan depan begitu. Contoh hari Senin itu kelas 7, hari Selasa kelas 8, dan hari Rabu kelas 9. Jadi untuk hari ini kelas 8 dan besok kelas 9. Jadi sudah harus disiapkan ya bahan ajarnya. Kemudian untuk video pelajaran juga sama, jika kita menggunakan dua metode, luring dan daring. Nah, untuk luring sudah aman ya, bahan ajar saja dan tugas barangkali. Kemudian untuk daring kita memang harus menyiapkan ya begini, video pembelajaran sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita bisa membuat PowerPoint yang divideokan, kemudian kita juga bisa membuat video animasi yang lain, atau mungkin langsung aja video kita ketika kita menerangkan pelajaran ya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada di App Store dan Google Play Store ya. Ada KineMaster, ada Filmora ya, dan sebagainya. Pokoknya apa yang bisa kita buat. Ya, sambil menunggu itu kita juga bisa untuk mengisi hari dengan diskusi dengan guru-guru, kemudian juga bisa agenda-agenda madrasah. Jadi daring ini cukup tenang lah gitu ya, tidak sesibuk kita ketika di kelas, karena kita sudah termasuk mengirimkan link video dan tanya jawab di grup WhatsApp grup, dan itu siswa tinggal memahami dan bertanya jawab dengan guru. Nah, berikutnya sampai menjelang jam berikutnya sampai siang itu teman-teman sudah sampai zuhur gitu ya, makan siang biasa aja isoma, kemudian juga melanjutkan agenda-agenda yang bermanfaat. Intinya tidak ada agenda-agenda seperti ngerumpi-ngerumpi yang tidak ada gunanya atau sesuatu yang sifatnya mubazir, tidak ada ya. Paling tidak gunakan waktu-waktu kita itu untuk yang lebih positif, yang lebih berharga, bermakna begitu ya. Nah, misalkan searching Google tentang bahan ajar ya, menulis ya, agenda-agenda literasi dan sebagainya. Intinya seorang guru itu memiliki waktu yang banyak dari jam 7.15 sampai jam 14.30. Itu berapa jam itu ya? 67, hampir 8 jam. Hampir 8 jam waktu yang ada di madrasah atau sekolahnya, sehingga kita bisa menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya ya. Tentu itu sudah tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebagai seorang guru yang sudah ditugaskan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah ada dari jam 7.15 sampai jam 14.30 atau jam 15. Nah, jikapun ada yang ya izin ya, tentu juga bisa ya, mungkin ada hal-hal perlu lainnya, bisa minta izin kepada atasan, kepala sekolah, atau mungkin wakil kepala madrasah untuk bisa minta izin sebentar dan kembali lagi ke madrasah ya, seperti biasa lah ya. Jadi sehari itu kita memiliki hari waktu-waktu yang bermanfaat insyaallah. Bagi siswa juga sama, ketika di rumah jangan lupa membantu orang tua, mengasuh adik, dan juga gunakan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe ya, dan juga bagikan. Dan terima kasih perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.